Ya baik, kemudian Bapak, saya review kembali. Kita coba lebih rapihkan lagi karena tadi saya berantakan juga menjelaskannya. Kita mulai dari skenario-nya dulu sebetulnya. Jadi rencananya adalah saya akan buat kurang lebih seperti ini. Saya akan punya dua player, dua aktor yaitu kupu-kupu dan lebah. Playernya saya beri nama kupu-kupu, saya gunakan kupu-kupu, kemudian enemy-nya saya beri nama nanti my enemy, dia akan saya ambil dari lebah. Kemudian ada properti yang lain yaitu flowers atau bunga. Skenario adalah kupu-kupu nanti bisa bergerak secara acak seperti tadi, dia bisa bergerak secara acak, ketika menyentuh ujung dia akan berputar sekitar 45 derajat. Tetapi nanti kedepannya saya akan buat si user atau kita nanti bisa mengontrol putarannya hanya ke kiri dan ke kanan saja. Dia hanya bisa putar kiri dan putar kanan. Kemudian ketika kupu-kupu ini menyentuh bunga, nanti kupu-kupu ini akan dapat skor, lalu bunganya akan hilang. Sementara itu enemy-nya yaitu si lebah. Lebah juga sama, dia bisa bergerak secara acak. Bedanya tentunya nanti ini tidak dikontrol oleh siapapun, dia hanya akan bergerak secara acak. Lalu lebahnya kalau menyentuh bunga atau menyentuh flowers, nanti bunganya hilang. Tapi tidak mengakibatkan apapun, tidak ada pertambahan nilai untuk si enemy-nya ini. Tetapi ketika nanti lebahnya nanti menyentuh kupu-kupu, karena lebah ini adalah musuhnya kupu-kupu, maka nanti kupu-kupunya akan hilang. Ini skenario dasarnya. Sekarang kita siapkan dulu area bermainnya. Saya pilih yang, karena saya nggak ada Photoshopnya, jadi saya belum belum mencoba menginstalnya. Saya coba yang mana yang lebih cocok. Ya anggaplah di brick saja, nggak apa-apa. Saya bermainnya, saya biarkan apa adanya saja. Saya rasa ini ukurnya sudah cukup, yaitu 600 kali 400 pixel. Kemudian tadi saya akan punya player. Ini hanya akan sebagai container saja. Saya tidak akan, jadi belum belum ada gambarnya. Saya tidak pilih gambar apapun. Nah, nanti baru di player sini saya buat subclass yang lain. Saya akan punya my player. Tadi my playernya adalah kupu-kupu atau butterfly. Lalu saya ambil dari player juga subclass yang lain. Saya punya my enemy. Enemy ini adalah lebah. Biar lebahnya agak seram, saya pilih yang ini. Sekarang saya sudah punya playernya, ada my player, ada my enemy. Kemudian saya buat subclass yang lain dari kelas aktor. Propertinya karena dia tidak akan punya karakter yang mirip dengan player, saya cukup buat dari aktor saja. Flower. Sekarang saya sudah punya ketiga objek ini. Selanjutnya tadi kita lihat lagi ke skenario bahwa di sini kupu-kupu bisa bergerak secara acak. Tapi lebah juga bisa bergerak secara acak. Artinya karena ini punya karakter yang sama dan tadi saya sudah simpan di bawah subclass yang sama, maka gerak secara acak ini cukup saya buat nanti di superclassnya. Tetapi untuk menguji, saya biasa melakukan di salah satunya dulu. Saya coba gerakan acaknya. Gerak acaknya adalah dia akan bergerak sebanyak satu pixel, sebanyak satu sel. Kemudian jika dia di ujung, maka dia akan berputar 45 derajat. Ini adalah gerak acak, saya coba dulu. Saya coba compile. Saya coba dulu. Ya, sudah oke.
Sekarang ini akan saya pindahkan. Saya buat metode gerak acak. Ini saya buat gerak acak, saya pindahkan dari tadi yang kita uji coba. Berarti kalau saya mau menggunakan gerak acak, maka di kelas kupu-kupu ini saya cukup panggil gerak acak. Saya save. Saya compile. Saya tes. Oke, sudah oke. Sekarang saya coba tambahkan yang my enemies. My enemies seharusnya punya gerak acak yang sama, tetapi dia belum, karena kita belum memberikan perintahnya. Karena karakter gerak acaknya sama, maka saya akan pindahkan tadi yang sudah oke, yang di kupu-kupu ini, yang di my player, saya akan pindahkan. Saya pindahkan semua satu metode. Ini satu metode. Dilihat warnanya, ini warna kuning, jadi untuk menghindari kesalahan kita ikuti aja warnanya. Ini akhir warnanya saya cut. Ini akibatnya akan merah karena dia hilang gerak acaknya. Saya pindahkan ke kelas di atasnya supaya dia bisa digunakan juga oleh dua-duanya, oleh my enemies juga. Saya pindahkan sini. Dia auto compile. My playernya sudah aman, sudah tidak error lagi. Sehingga sekarang di my enemies, kalau saya mau dia punya gerak acak, saya juga cukup panggil gerak acak. Sehingga sekarang baik nanti player ataupun enemiesnya dia akan punya gerak acak. Kita lihat skenario selanjutnya. Yang user ini saya skip dulu. Kita lihat ke yang aturan lainnya. Jika kupu-kupu menyentuh bunga, dia dapat skor dan bunga hilang. Dapat skornya saya juga abaikan dulu. Jika kupu-kupu menyentuh bunga, maka bunganya hilang. Berarti perintah ini harus kita berikan spesifik terhadap kelas player. Atau kalau memang kita lihat juga my enemies, kita lihat my enemies juga punya, tetapi nanti perlakuannya berbeda. Karena kalau enemy nanti dia tidak dapat nilai, sementara player dia akan dapat nilai. Sehingga saya akan pilih, saya buatnya di sini. Seperti biasa, kalau saya selalu mencoba di act dulu sebelum saya buat metode. Untuk memastikan dia berjalan dengan baik, saya gunakan di act dulu. Saya buat di my player. Aturannya tadi adalah jika dia menyentuh flower, maka dia akan menghilangkan flowernya. Oke, aman. Saya tes, saya punya player, saya punya flower. Sudah oke. Selanjutnya kita lihat lagi skenario yang lainnya. Ini sudah. Lebah pun sama, jika menyentuh flower, maka flowernya hilang. Untuk my player, saya akan bungkus lagi. Saya beri nama misalkan kena bunga. Saya pindahkan sini.
Saya cukup panggil kena. Kita tes lagi. Saya punya player, saya punya flower, apakah masih dia hilang? Oke, aman. Sekarang saya beralih ke enemy. Enemy juga punya karakter yang sama, kalau dia sentuh bunga dia akan menghilangkan. Jadi saya bisa copy saja. Ini saya pilih dipisah karena ada perlakuan berbeda nanti di skornya. Tetapi artinya tidak menghilangkan kemungkinan kita bisa taruh di super kelasnya juga. Tapi kita harus memikirkan nanti bagaimana cara kita mendeteksi skornya naik atau enggaknya. Jadi saya pilih di sini saja. Kena bunga. Sekarang saya tes yang my enemies-nya. Juga sudah oke. Sekarang kita masuk ke yang lainnya. Ada satu lagi, katanya jika lebah menyentuh kupu-kupu maka kupu-kupunya hilang. Berarti saya sekarang harus melanjutkan edit code di my enemies. Ada kena bunga ya, sudah saya buat lagi saja supaya gampang. Saya paste. Berarti sekarang kena kupu-kupu. Kalau dia menyentuh butterfly ya, saya cek dulu butterfly itu, oh sorry, bukan butterfly, my player, karena nama kelasnya my player, dan saya seharusnya M nya kapital ya. Ini seolah-olah seperti method, nggak apa-apa. My player, kalau dia menyentuh my player maka my playernya yang akan hilang. Kita tes, saya compile, saya tes, saya punya enemy. Yang apa nanti harus saya pindahkan. Saya punya my player, dia akan berkejaran harusnya. Ya, belum. Kita cek apa yang salah. Belum kita panggil Bapak ya. Kena kupu. Oke, save. Oke, sampai sini sudah aman. Kita lihat yang belum kita lakukan adalah dapat skor dan kontrol putaran. Kita coba yang dapat skor dulu. Sebelum ke sana kita lihat dulu di sini. Setiap objek itu nanti dia akan punya, yang pertama kita bisa lihat dengan cara mengklik kanan. Yang pertama kita akan punya metode yang sudah diwarisi dari aktor. Artinya ini kita bisa panggil. Ada set location, ada set rotation, ada turn yang tadi saya panggil, ada turn toward, ada move yang juga tadi saya coba panggil. Kalau kita mau menguji coba perintah, atau mau misalkan kalau di Alice ini seperti semacam kita coba di prosedurnya, kita bisa di sini. Saya misalkan mau coba turn, saya bisa coba 45. Jadi kita bisa uji coba, tapi ini tidak mempengaruhi scriptnya. Ini hanya untuk kita lakukan uji coba pada saat programnya tidak berjalan. Saya mau coba move, move-nya 5. Kemudian selain dari aktor, tadi kita sudah punya player, kita sudah punya void gerak acak.
berarti ini pun dia akan punya gerak acak. Selain itu, masing-masing akan punya juga prosedur yang kita rancang di setiap ini. Kita punya kena bunga, kita punya kena kupu. Kita tidak bisa lakukan apapun karena dia tidak kena. Ini juga sama, dia punya kena bunga. Selain itu juga kita bisa cek. Kalau di Alice kemarin ya propertinya juga. Kita bisa cek propertinya, kita bisa cek variabelnya. Saya klik kanan, klik inspect. Ini akan berisi X adalah posisi koordinatnya, Y koordinat Y-nya, rotasi saat ini. Ini worldnya kita bisa cek nanti worldnya. Kalau kita punya static field juga kita nanti bisa lihat, tapi dia tidak punya static field. Ini juga sama. Kita bisa cek yang kita punya apa saja. Dia baru punya X, Y, rotation, world, dan Greenfoot image. Tadi kita akan menambahkan skor itu kira-kira nanti mau punyanya siapa. Kalau kita mau dia hanya cukup punyanya player, berarti saya harus tambahkan variabel skor di my player. Saya edit di scriptnya. Nah inilah tadi kita nggak bisa klik kanan create variable, beda dengan di Alice. Kalau saya perlu variabel skor yang dia hanya tertutup untuk my player, berarti saya simpan di my player. Tapi kalau nanti kita perlunya, misalkan kita punya banyak player, kita bisa simpan di player utamanya, di super kelasnya. Saya perlu variabel score, samakan di sini saja. Sebelum public void x, saya tambahkan score. Saya compile. Maka sekarang kalau saya masukkan player, saya juga masukkan enemy, saya cek. Kalau saya klik kanan, saya inspect, dia punya skor. Kita kembali ke skenario. Ketika kupu-kupu menyentuh bunga, dia dapat skor. Berarti saya cukup tambahkan di my player. Itulah kenapa tadi saya putuskan untuk yang kena bunga terpisah. Ketika dia kena bunga, selain dia menghilangkan kelas flower, juga kita akan tambahkan dengan 10 skornya. Skor adalah plus, skor plus sama dengan 10 ini ya. Setiap kali dia menyentuh flower, dia akan dapat skor 10. Saya punya my player, saya punya flower. Kedepannya tentu kita akan tampilkan skornya, tapi sementara kita hanya cek di inspect elemen saja. Saya run, saya pause, dia belum kena, saya inspect, skornya 0. Saya run, saya stop, saya inspect elemennya, dia jadi 10. Saya run lagi, saya punya skor 20. Berarti ini sudah hampir oke. Saya bisa komposisikan enemy ini, mau saya set, saya turn misalkan 125, dilihat kemana di arahnya. Nah, ini saya punya flower, saya bisa save. Oh ini ada yang berubah. Bisa ya. Oke, save-nya hilang, mungkin gara-gara ini nih. Saya remove dulu. Nggak bisa juga ya. Oke, masih hidup. Saya coba kalau turn. Oh ya, jadinya karena dia turn. Kalau saya coba turn 125. Oke, aman.
Saya save. Selesai. Sekarang saya reset, akan seperti ini. Kalau dia ketemu, kupu-kupunya mati. Kita lagi skenario, dapat skor, sudah. Tinggal satu lagi Bapak ya, yaitu mengontrol putaran kiri dan kanan. Putaran kiri dan kanan dia hanya diperuntukkan untuk player. Berarti saya cukup simpan di my player. Lagi-lagi kalau saya pribadi lebih senang di sini untuk uji cobanya. Saya akan tes putar kiri kanan. Saya gunakan if. Kalau di Greenfoot ini perintahnya adalah if Greenfoot dot is key down. Kita akan cek apakah ada tombol yang ditekan. Kemudian tentukan yang ditekannya apa. Misalkan left. Kalau dia left, maka saya akan putar. Kalau ke kiri berarti harus negatif 10 derajat. Sebaliknya saya copy saja. Jika saya putar, saya tekan tombol right, maka dia akan berputar 10. Kebalik ya, leftnya 10, rightnya negatif 10. Karena dia biasanya negatif nilai. Saya tes, mudah-mudahan tidak ada error. Oke, aman. Supaya terlihat saya lambatkan kecepatannya. Saya tekan tombol kiri. Oh, berarti ini kebalik ya. Negatif positifnya terbalik. Saya edit lagi. Berarti betul, ini harusnya left adalah negatif 10 dan right adalah 10. Dia sedang auto compile, agak lama juga. Oke, saya tes lagi. Saya tekan tombol left. Saya tekan tombol right. Selesai. Sekarang karena sudah oke, saya pindahkan. Saya cut, saya bungkus, saya buat metode yang baru, namanya adalah misalkan key control. Berarti di sini saya harus panggil key control. Selesai, saya save. Saya tes. Selesai. Sekarang kita sudah menyelesaikan semua skenario yang sudah kita rancang.